Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam bidang studi PPKN. Semoga kalian semua dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ingat, belajar dari rumah harus kita lakukan pada saat COVID-19 ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya konflik ini. Upaya-upaya tersebut yang pertama adalah cara preventif. Cara preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi adalah sikap menghormati, menghargai, dapat bersabar atau menahan diri terhadap keberagaman atau perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. Cara preventif yang berikutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara kerjasama. Kerjasama ini harus kita bina dan merupakan salah satu ciri masyarakat sejak dahulu kala itu adalah kerjasama, atau dalam istilah lainnya disebut gotong royong. Kerjasama menyelesaikan berbagai problem, menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Sikap kerjasama inilah yang harus kita bina, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, atau berbeda ras dan golongan. Kemudian yang berikutnya, cara preventif ini adalah latihan bersama dan lain-lainnya. Anak-anak sekalian, cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya konflik yang bersifat SARA ini adalah cara represif. Cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah. Pada waktu terjadinya masalah, untuk mencegah meluasnya masalah tersebut di kalangan masyarakat, dapat dilakukan penangkapan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum tersebut. Atau juga supaya pada saat terjadinya masalah atau setelah terjadinya masalah
dapat dilakukan pembubaran paksa. Ini cara yang kedua. Kemudian selain cara preventif dan represif ini, ada cara kuratif. Cara kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini dilakukan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, melakukan perdamaian antara dua belah pihak yang bersengketa, atau juga kerjasama dan sebagainya. Anak-anak sekalian, selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. Kalian boleh bangga dengan suku bangsa atau budayamu sendiri. Ini boleh, tetapi jangan berlebihan dengan menghina atau merendahkan suku bangsa temanmu, suku bangsa orang lain. Karena sikap ini dapat menimbulkan terjadinya perpecahan. Sebaiknya kamu harus menghormati dan menghargai budaya daerah lain, agar bangsa Indonesia ini menjadi kuat dan maju serta disegani oleh bangsa lainnya. Selain itu juga, kalian harus menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa. Misalnya, kalian yang mempelajari kesenian daerah lain, mempelajari tari-tariannya, mempelajari lagu daerahnya, mempelajari adat istiadatnya. Apalagi kalau kalian menjadi pendatang di daerah tersebut. Dengan mengetahui adat istiadat setempat, maka kalian akan mudah untuk menyesuaikan diri dan mempelajari kebudayaan daerah tersebut. Dengan bersikap seperti ini, berarti kalian telah menghargai, menghormati, dan menerima keanekaragaman budaya, sehingga pada akhirnya kerukunan antar suku bangsa akan tetap terjaga. Anak-anak sekalian, demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.